Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Selviani. Dan saya Elsa dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah IAIN Bone. Di video ini, kami akan menjelaskan mengenai konstitusi negara, yang merupakan mata kuliah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di bawah bimbingan Bapak Jumardi SPD MPD. Yuk kita mulai pembahasannya. Teman-teman, setiap negara pasti punya aturan dasar yang jadi pegangan untuk menjalankan pemerintahan. Nah, aturan dasar itu disebut konstitusi. Sederhananya, konstitusi itu seperti buku panduan bagi negara. Isinya tentang bagaimana negara diatur, siapa yang punya wewenang, dan apa saja hak-hak rakyatnya. Tanpa konstitusi, pemerintahan bisa saja berjalan semaunya sendiri. Makanya konstitusi itu dibuat agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan semua dijalankan sesuai dengan hukum. Kalau di Indonesia, kita mempunyai Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi tertulis. Isinya mulai dari bentuk negara, sistem pemerintahan, sampai hak asasi manusia. Tapi ternyata tidak semua negara mempunyai konstitusi tertulis loh. Contohnya Inggris, mereka menggunakan konstitusi tidak tertulis yang isinya dari kebiasaan, peraturan, dan keputusan pengadilan. Jadi intinya, baik tertulis maupun tidak, konstitusi tetap mempunyai fungsi utama, yaitu mengatur kekuasaan dan melindungi hak rakyatnya. Sekarang kita bahas hubungan konstitusi dengan lembaga negara. Keduanya ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Lembaga negara ada karena diatur dalam konstitusi. Contohnya Presiden, DPRD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Semuanya diatur jelas di Undang-Undang 1945. Nah, konstitusi juga menentukan bagaimana kekuasaan itu dibagi supaya seimbang. Inilah yang dinamakan trias politika. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden, legislatif oleh DPR, dan yudikatif oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tujuannya supaya tidak ada satu lembaga yang punya kekuasaan mutlak. Mereka saling mengawasi biar tidak ada yang menyalahgunakan wewenang. Misalnya, Mahkamah Konstitusi berperan menguji undang-undang. Kalau ada undang-undang yang melanggar konstitusi, MK bisa membatalkannya. Jadi jelas ya, konstitusi itu yang melahirkan lembaga negara, dan lembaga negara bertugas menegakkan isi konstitusi. Selain soal kekuasaan, konstitusi juga mengatur hak-hak rakyat. Ini sangat penting agar setiap warga negara diperlakukan adil dan mempunyai kesempatan yang sama. Contohnya di Undang-Undang 1945 pasal 28A sampai 28C dijelaskan tentang hak asasi manusia, mulai hak hidup, hak berpendapat, sampai hak mendapatkan pendidikan dan perlindungan hukum. Jadi, konstitusi bukan hanya aturan pemerintahan saja, tapi juga pelindung bagi rakyat. Makanya, konstitusi disebut juga sebagai dasar moral bangsa, karena di dalamnya ada nilai keadilan, kesejahteraan, dan demokrasi. Tapi, konstitusi juga harus bisa menyesuaikan zaman. Masyarakat berubah, tentu aturan dasar juga perlu diperbarui supaya tetap relevan. Contohnya di Indonesia, Undang-Undang 1945 pernah diamandemen 4 kali untuk menyesuaikan dengan perkembangan politik dan kebutuhan rakyat. Jadi, konstitusi bukan dokumen yang kaku, tapi bisa berkembang asalkan tidak mengubah nilai-nilai dasarnya seperti demokratis dan keadilan.
Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi dan dasar dari kehidupan bernegara. Konstitusi mengatur bagaimana negara dijalankan, siapa yang berwenang, dan bagaimana hak rakyat dijaga. Kalau kita paham konstitusi, kita bisa lebih sadar hukum, tahu hak dan kewajiban, dan tidak gampang dipengaruhi oleh kekuasaan yang salah arah. Sebagai mahasiswa PGMI, kita juga harus menanamkan nilai-nilai konstitusi dalam diri kita supaya bisa jadi pendidik yang menanamkan semangat cinta tanah air dan keadilan. Kami dari kelompok 5, Selviani dan Elsa, mengucapkan terima kasih telah menonton video kami dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga video ini bisa menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya konstitusi negara bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.